Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel. Yang kali ini kita akan membahas mengenai topik refocusing, repurposing of label use, compassionate use, serta emergency use authorization. Hal ini berkaitan dengan penggunaan obat-obat untuk COVID-19 dan juga berkaitan dengan vaksin Sinovac yang akan segera dilakukan vaksinasinya di Indonesia. Selamat mengikuti. Refocusing, repurposing of label use, compassionate use, emergency use authorization. Apa pengertian dari terminologi ini dan penggunaan serta aplikasinya di klinis? Kita akan bahas berikut ini. Saya Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SA, MSc. Topik ini berkaitan dengan rencana penggunaan vaksin Sinovac yang saat ini masih sedang dilakukan uji klinisnya di beberapa negara dan juga di Indonesia. Kita masih menunggu laporan dan evaluasinya sebelum secara resmi vaksin Sinovac ini digunakan di Indonesia. Penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia tadinya dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada akhir bulan November 2020 atau pada awal Desember 2020. Namun dari informasi yang kami dapat dari berbagai sumber, diperkirakan vaksinasi dari Sinovac ini belum bisa dilakukan pada tahun ini. Kemungkinan besar apabila laporan interimnya sudah diterima dan sudah dievaluasi, maka emergency use of authorization dari Sinovac ini kemungkinan besar dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2021. Pertanyaannya adalah kalau vaksinnya sudah siap pada bulan November akhir atau pada awal Desember, apakah bisa dilakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac? Sebagai pilihan alternatif sambil menunggu laporan yang lebih lengkap, pilihan compassionate use ini bisa dilakukan untuk pasien-pasien tertentu yang secara terbatas yang akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang ada di frontliners, tenaga militer, dosen atau guru, sehingga dengan demikian kita coba menantikan bagaimana apakah compassionate use ini akan dilakukan nanti di Indonesia. Kita bahas pertama mengenai Emergency Use Authorization atau EUA. Apa itu Emergency Use Authorization atau EUA? Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan darurat. Persetujuan penggunaan darurat atau EUA memungkinkan regulator, misalnya di US FDA, melindungi kesehatan masyarakat atau negara dari ancaman CBRN, yaitu chemical, biological, radiological, nuclear, dengan memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan MCM atau medical countermeasure yang diperlukan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Karena di mana belum tersedia senyawa yang memadai dan sudah disetujui yang dapat digunakan. Persetujuan ini bukan merupakan persetujuan obat, tetapi hanya mengizinkan regulator untuk memfasilitasi ketersediaan produk yang belum terdaftar atau penggunaan produk yang telah terdaftar untuk tujuan penggunaan yang belum disetujui selama keadaan darurat. Regulator harus menentukan potensi manfaat obat tersebut melebihi potensi risikonya. Jadi benefitnya outweigh daripada efek sampingnya. Meskipun penetapan ini dibuat atas dasar informasi yang sangat terbatas dan nantinya bisa terbukti salah. Regulator harus menilai potensi manfaat obat tersebut melebihi potensi risikonya. Meskipun penetapan ini dilakukan atas dasar informasi yang masih terbatas dan nantinya bisa terbukti salah. Jadi benefitnya harus lebih besar daripada risknya.
Jadi the benefit outweigh the risk. Berikutnya kita akan bahas apa itu compassionate use. Compassionate use adalah suatu pilihan pengobatan yang mengizinkan penggunaan obat yang tidak resmi. Hal ini diizinkan di bawah kondisi yang ketat, di mana produk yang sedang dilakukan uji klinisnya dapat digunakan untuk kelompok pasien dengan penyakit yang belum ada terapi resminya yang memuaskan. Dan kelompok pasien ini tidak dapat mengikuti uji klinis karena pertimbangan kriteria eksklusi. Compassionate use ini hanya dapat dilakukan jika obat tersebut diharapkan dapat membantu pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa atau life-threatening yang tidak dapat diobati secara memuaskan dengan obat yang tersedia saat ini. Obat tersebut haruslah obat yang sedang dilakukan uji klinisnya atau telah memasuki proses aplikasi otorisasi pemasaran. Sementara studi awalnya telah selesai, namun profil keamanan dan pedoman dosisnya masih belum sepenuhnya ditentukan atau ditetapkan. Secara umum, obat yang belum diotorisasi penggunaannya harus melewati uji klinis yang baik dan benar, dan pasien harus selalu dipertimbangkan untuk disertakan di dalam uji klinik tersebut sebelum ditawarkan program compassionate use. Compassionate use harus diotorisasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di suatu negara. Dalam hal ini kalau di Indonesia, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau US FDA di Amerika, atau EMA di Eropa. Apakah compassionate use itu sama dengan expanded access? Compassionate use adalah sama dengan expanded access. Sekarang kita membahas mengenai off-label use. What is off-label use? Apa itu off-label use? Pada intinya, apabila suatu obat sudah disetujui, terdaftar resmi, sudah memiliki marketing authorization ataupun marketing license, maka obat itu bisa digunakan untuk indikasi-indikasi yang sudah disetujui. Apakah satu indikasi atau lebih dari satu indikasi. Kalau obat digunakan di luar indikasi resmi, maka itulah yang dinamakan sebagai off-label use. So, an approved use of an approved drug itu adalah off-label use. Jadi, unapproved use of an approved drug adalah off-label use. Off-label adalah penggunaan obat di luar indikasi resmi yang disetujui oleh regulator, apakah US FDA atau BPOM RI atau EMA. Off-label dapat diartikan bahwa obat tersebut digunakan untuk penyakit atau kondisi medis yang tidak disetujui untuk diobati. Seperti saat kemoterapi disetujui untuk mengobati kanker tertentu, tetapi dokter menggunakannya untuk mengobati kanker yang berbeda. Apakah obat yang sekarang digunakan untuk COVID-19 adalah praktek off-label? Penggunaan obat terdaftar untuk indikasi yang belum disetujui oleh regulator dianggap sebagai penggunaan off-label. Jadi dapat diartikan obat-obatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 ini adalah penggunaan off-label pada umumnya. Apakah praktek off-label use itu legal? Praktek off-label use ini adalah legal dan lazim dilakukan di praktek di klinis. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 resep yang ditulis oleh dokter untuk pasien adalah off-label use. Mengapa dokter meresepkan off-label kepada pasiennya? Pemberian resep off-label adalah praktek yang umum dilakukan di klinis dan legal dalam dunia kedokteran.
Praktek ini dibenarkan jika bukti ilmiah menunjukkan manfaat dan keamanan obat untuk indikasi yang tidak atau belum mendapat persetujuan regulator, dan bila praktek tersebut didukung oleh konsensus ahli atau pedoman praktek. Beberapa alasan mengapa praktek off-label ini banyak dilakukan oleh dokter di klinis. Pertama adalah kemajuan dalam praktek medis klinis sering melebihi kemampuan regulator untuk menyetujui obat baru atau melabel ulang obat yang telah disetujui sebelumnya dengan indikasi baru dalam waktu yang relatif singkat. Alasan kedua adalah peningkatan penjualan dan laba industri farmasi yang terkait dengan pelabelan ulang obat dengan indikasi tambahan mungkin tidak bisa mengimbangi biaya yang diperlukan untuk melakukan uji klinis dan uji lainnya yang diperlukan, yang membuat sebagian besar industri farmasi enggan untuk melabel ulang obat setelah disetujui regulator untuk satu indikasi tertentu. Alasan lain mengapa praktek off-label sering dilakukan di klinis adalah terbatasnya keefektifan penggunaan on-label pada populasi pasien tertentu yang sering dikecualikan atau dieksklusi dari suatu uji klinis, clinical trials, seperti subjek anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan pasien psikiatri. Berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai drug repurposing. Drug repurposing. Drug retasking, drug reprofiling, drug repositioning ini merupakan pengertian ataupun definisi yang sama dengan drug repurposing. Drug repurposing atau drug repositioning, reprofiling, retasking ini adalah strategi untuk mengidentifikasi penggunaan baru, new usage untuk obat yang sudah terdaftar, sudah registered, atau obat dalam penelitian yang berada di luar cakupan indikasi medis yang asli atau yang original. Strategi ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan mengembangkan obat yang sama sekali baru untuk indikasi tertentu, yang biasanya memakan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat besar. Tabel ini merupakan perbandingan, analisa perbandingan dari emergency use authorization, compassionate use, off-label use, dan repurposing use untuk memberikan gambaran secara ringkas apa perbedaan dan aplikasinya di klinis. Status produk untuk emergency authorization ini bisa produk yang sudah disetujui atau belum disetujui. Compassionate use ini obat dalam pengembangan atau obat dalam investigational dalam uji klinik. Sedangkan off-label use ini bisa saja status produknya sudah disetujui untuk indikasi tertentu, tetapi belum disetujui untuk indikasi di luar itu atau off-label. Demikian juga hal yang sama dengan repurposing use. Obatnya sudah disetujui untuk indikasi tertentu. Bagaimana dari kelompok pasien? Emergency use authorization ini bisa digunakan untuk pasien atau subjek dalam skala luas. Sedangkan compassionate use ini biasanya terbatas. Satu pasien tertentu yang sudah life-threatening disease yang dihadapi atau kelompok pasien tertentu. Jadi memang jarang dilakukan untuk pilihan yang sangat luas. Walaupun di China, compassionate use ini sudah digunakan pada kelompok yang relatif lebih luas, yaitu pada guru, dosen, tenaga militer, dan tenaga kesehatan yang ada di frontliners. Kalau off-label use ini tentunya pemakaiannya sangat luas. Seperti tadi disampaikan, bisa 1 dari 5 resep itu adalah off-label use. Demikian juga repurposing use pemakaiannya sangat luas. Bagaimana periode pemakaiannya? Emergency use of authorization ini periode pemakaiannya terbatas, bisa saja dibatalkan atau di-extended. Sedangkan compassionate use ini biasanya selama uji klinik berlangsung.
Kalau off-label use dan repurposing use ini tidak ada batas waktu. Bagaimana peranan regulator dalam otorisasi dari penggunaan emergency use authorization? Ini di bawah regulator, ya, BPOM atau US FDA. Demikian juga compassionate use ini dikontrol oleh regulator, oleh BPOM atau US FDA dan regulator di negara lainnya. Sedangkan off-label use ini biasanya ada guideline dari perkumpulan asosiasi kedokteran, jadi tidak ada otorisasi dari regulator. Demikian juga untuk repurposing use. Bagaimana dengan pencabutan otorisasi? Ini bisa dilakukan pada pemakaian emergency use authorization dan juga compassionate use oleh regulator. Refocusing, repurposing, off-label use, compassionate use, emergency use authorization ini merupakan pilihan-pilihan yang sekarang menjadi topik yang sangat hangat di dunia kedokteran dan farmasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Thank you.